Hai, perkenalkan saya Kuntum Haira Umma dari kelompok 10 dari kelas IKORDE Stambuk 2020 dengan NIM 6202210001. Nah, pada video kali ini saya dan rekan saya Afrada Wira Prayuda akan menjelaskan latihan yang digunakan untuk meningkatkan otot betis. Berikut adalah videonya. Struktur otot betis. Nah, kaki manusia merupakan salah satu anggota bagian tubuh paling bawah yang berfungsi untuk membantu melakukan berbagai banyak aktivitas seperti berlari, berjalan, dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, kalau tulang betis adalah salah satu komponen dari bagian kaki yang berdekatan dengan tulang kering yang fungsinya untuk menstabilkan pergelangan kaki dan nantinya akan mendukung otot kaki yang paling bagian bawah. Nah, otot betis terletak di antara tulang lutut sampai ke mata kaki. Fungsi dari otot betis adalah untuk menekuk plantaris, pergelangan kaki dan juga lutut. Nah, kepala fibula yang bentuknya bulat akan membentuk sendi tibiofibular proksimal dengan pinggir lateral tulang kering. Dari tibiofibular proksimal, nanti tulang betis lalu memanjang hingga pergelangan kaki. Di pergelangan kaki juga terdapat fibula yang berbentuk tonjolan tulang yang disebut dengan malleus. Malleus dapat dirasakan sendiri apabila kita meraba bagian luar sendi pergelangan kaki. Nah, bagian dalamnya tulang betis itu akan membentuk tibiofibular distal bersama dengan tulang. Untuk peralatan yang bisa digunakan saat melakukan latihan otot betis bisa seperti sepeda statis, leg press machine, dan juga skipping. Nah, berikut adalah gambar untuk melakukan ataupun alat yang dilakukan untuk membentuk otot betis. Tentu teman-teman semua bertanya kan, bagaimana sih program latihan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot betis. Nah, ada banyak sekali gerakan ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot betis seperti squat jump, berlari, berjalan, naik turun tangga. Bagian latihan tersebut tentu adanya durasi. Nah, kalau gerakan lunges bisa dilakukan 10-12 kali gerakan di setiap kakinya. Untuk squat jump bisa dilakukan 10-12 kali juga. Nah, untuk gerakan bridge dilakukan selama 30 detik. Gerakan calf raise dilakukan sebanyak 10-30 kali. Kalau 4 kali itu bisa dilakukan 20 kali tanpa jeda. Nah, kalau nanti sudah terbiasa melakukan tanpa jeda, boleh ditambah lagi juga dengan ditambah durasinya menjadi 60 detik tanpa adanya jeda. Bentuk latihan static bicycle. Lakukan mengayuh dengan intensitas rendah selama 5-10 menit. Alihkan ke intensitas sedang selama 3-5 menit. Bergantian antara intensitas tinggi selama 1-3 menit dan intensitas sedang 3-5 menit selama 20 menit hingga 30 menit berikutnya. Setelah itu lakukan pendinginan dengan mengayuh pada intensitas rendah 5-10 menit. Leg press machine. Tempatkan punggung Anda rata pada bantalan belakang mesin hack dan posisikan bahu Anda di bawah bantalan bahu. Tempatkan kaki Anda dalam posisi selebar bahu dengan jari-jari kaki sedikit terangkat. Pegang gagang samping mesin dan lepaskan palang pegangan. Kencangkan kaki tetapi jangan mengunci lutut Anda. Ini adalah posisi awal. Tarik napas saat Anda perlahan menurunkan berat badan dengan menekuk lutut. Lakukan ke bawah sampai sudut antara kaki bagian atas dan betis Anda sedikit kurang dari 90-6 derajat. Lutut luar Anda harus sejajar dengan jari-jari kaki Anda. Jangan rentangkan lutut melewati jari-jari kaki. Tahan selama 1 hitungan. Kembalilah ke posisi awal dengan mendorong ke bawah melewati tumit Anda dan rentangkan kaki Anda. Buang napas saat melakukannya. Ketika Anda mencapai posisi awal, tahan selama 1 hitungan. Selanjutnya lompat tali atau skipping. Cara-caranya adalah yaitu pilihlah tali yang tepat
Berdiri di samping tali dengan memegang ujung tali di tangan yang satu lagi. Langkai tali yang harus menggantung di belakang sehingga bagian tengah tali menyentuh punggung kaki. Gunakan kedua telapak kaki dan pergelangan tangan untuk mengayunkan tali ke atas kepala. Jangan gerakan lengan. Ketika tali bergerak menuju depan kaki, maka lompatlah. Aturlah kecepatan dengan maksimal. Lakukan terus secara berulang-ulang. Yang berikutnya yaitu pemanasan dan pendinginan. Pemanasan merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebelum berolahraga. Fungsi pemanasan untuk melenturkan otot, meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu badan, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi resiko cedera, meningkatkan performa tubuh, meningkatkan kelenturan sendi, dan lain-lain. Tanpa pemanasan, tubuh akan menimbulkan permasalahan seperti kram, kaku, dan lain-lain. Berbagai macam pemanasan dapat dilakukan seperti memutar kepala, memutar pinggang, memutar bahu, memutar kedua lengan, meregangkan pergelangan paha, menekuk pergelangan kaki, menekuk pergelangan tangan. Pendinginan. Tujuan pendinginan untuk mengurangi denyut jantung dan melemaskan otot secara bertahap. Manfaat pendinginan untuk menormalkan tekanan darah dan suhu tubuh, merilekskan otot, membantu mengurangi kelelahan otot, melatih fleksibilitas otot, mengurangi ketegangan otot, dan lain-lain. Gerakan pendinginan dapat dilakukan dengan latihan kardiovaskuler ringan seperti jogging ataupun berjalan secara bertahap. Program latihan untuk meningkatkan massa otot betis. Dengan program latihan bodybuilding dapat meningkatkan massa otot betis sebesar 38,0313 kurang 34,5000 sama dengan 3,5313. Terjadi peningkatan massa otot betis dengan dilakukan 24 kali pertemuan selama 3 kali dalam seminggu. Pada tahap pemula diberikan intensitas sedang 12 repetisi 3 set dan beban 60% dari beban maksimal. Adapun penambahan set menjadi 4 set dan penambahan beban 70% dari beban maksimal. Setelah diberikan penambahan beban pada treatment, maka diperoleh peningkatan yang signifikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.